Kelembutan kue ini bertahan 4-5 hari ya bunda-bunda. Seratnya bagus, rapi, bagian atasnya licin, dan untuk ide jualan ini dijamin bakal laku keras. Karena dari daerah sini juga sangat laku, tidak lama ditaruh langsung ludes. Yuk kita bikin sama-sama, bahannya sudah aku tuliskan. Ikutin cara pembuatannya ya bunda. Ragi instan kurang lebih 1 sendok makan atau aku pakai ininya setengah bungkus ya. Untuk mengetahui kualitas ini apa masih bagus atau udah rusak, raginya kita masukkan sedikit tepung, air dari santan. Kita diamkan kurang lebih 10 menit ya untuk mengetahui apakah masih bagus kualitasnya. Nah ini ternyata masih bagus karena udah mengeluarkan buih-buih. Jadi bisa untuk kita pakai ya. Kita masukkan 100 gram gula pasir. 150 gram tepung terigu. 150 gram tepung beras. Jadi sama ya. Jangan lupa masukkan garam. Santannya kita masukkan bertahap, aku siapkan 600 ml dulu. Apakah nanti dipakai semua atau tidak, kita lihat tergantung dari adonannya, tingkat kecairan adonannya. Kita masukkan secara bertahap saja. Dan pada bagian santan itu telah aku kasih 2 sendok makan margarin yang udah dicairkan pada saat mendidihkan santan tersebut. Kita aduk perlahan. Teknik mengaduk untuk adonan kue apam ini memang rada sedikit memerlukan waktu ya bunda. Dan harus dikepok-kepok, putar-putar, aduk-aduk. Dan ini memakan waktu juga lumayan. Sampai adonannya benar-benar harus licin. Jadi jangan sampai ada yang bergerindil sedikit pun. Biar permukaan kue ini jadi halus. Nah kita masukkan lagi sedikit. Biar adonan nantinya agak cair ya bunda-bunda. Jadi kurang lebihnya aku pakai santannya 450 ml saja. Kita aduk kembali sampai halus. Nah kurang lebih seperti ini, udah halus sambil kepok-kepok sedikit. Jadi adonannya agak cair ya bunda-bunda. Kita masukkan 3 potong tape singkong yang udah kita bejek-bejek sama garpu tadi. Kita aduk lagi biar nggak apa-apa, tidak terlalu halus singkong atau tape singkongnya. Ini semuanya akan menyatu dan fungsi dari singkong atau tape singkong ini adalah untuk melembutkan si kue apem ini ya. Kita bagi 2 adonan. Aku ini eksperimen aja ya. Kita kasih pewarna kuning dan juga warna hijau. Kalau aslinya dari apam barabai itu warnanya agak kecoklatan ya. Karena mungkin pakai gula merah. Kalau aku pakai gula putih, jadi aku nggak berani bilang apam barabai. Aku bilangnya apam Banjar aja. Takutnya nanti diklaim atau dimarahin orang barabai. Cuman secara adonan dan bahan-bahannya sama ya. Semua sama dengan apam barabai. Beda dari cara dan modernnya aja. Ini lebih modern, tidak pakai daun nantinya. Nah kita tutup. Diamkan kurang lebih 1,5 jam. Nah ini udah meluber-meluber ya. Ini tandanya udah sangat mengembang adonannya, sudah sangat naik. Kita aduk sebentar untuk menghilangkan buih-buihnya. Jadi terlihat udah cantik ya warnanya ini. Kita siapkan cetakan ukuran kecil, ini ukuran 6 cm ya. Kita kasih minyak gorengnya perlahan aja, sedikit aja, biar nanti tidak melengket ya.
Jadi kalau orang Barabai khasnya itu cetakannya dari daun pisang ya. Jadi daun pisangnya dibulatkan, dibentuk, baru dikasih tusuk lidi ya. Kalau aku ini lebih praktis aja, jadi nggak pengen ribet aja, jadi aku pakai cetakan yang udah ada ya. Tapi kalau orang Barabai yang masih tinggal di Barabai, kalau mau jualan ya tetap harus yang pakai yang otentik, yaitu pakai daun ya, cetakan daun. Kalau aku tinggalnya di luar Barabai. Kita masukkan lagi, jangan terlalu penuh. Tuang sampai selesai, dan ini dapatnya banyak banget ya bunda-bunda. Hampir 40 pieces ya nanti dapatnya. Nah, kemudian kita masukkan ke tatakan kukusan. Seberapa muatannya? Mungkin 9 atau 8 buah ya ini. Pancinya udah dipanaskan. Lalu kita masukkan. Ini udah mulai mendidih ya bunda-bunda. Kukusnya kurang lebih 20 menit. Ini udah mateng, nah terlihat udah memunjung keluar, tandanya mengembang, dan juga bagian atasnya udah licin ya. Kita angkat. Nah, kita keluarkan perlahan. Ini sebenarnya masih agak panas ya bunda-bunda, harusnya nunggu dingin dulu. Tapi nggak apa-apa, ini masih bagus. Nah, itu dia, sangat lembut. Dan ini bertahan 3-4 hari ya bunda-bunda. Tidak akan berubah kelembutannya. Nah, itu dia. Saking lembutnya, seratnya sangat bagus. Karena kita mengaduknya cukup lama ya. Ini dia penampakan secara dekatnya. Coba dirikuk di rumah. Semoga berhasil dan bisa dijadikan ide jualan juga. Terima kasih.